to you, I get to you. Your fingertips running, traces get you to places that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang sistem pendingin mesin yang merupakan komponen krusial untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal selama operasi. Mari kita telah bagaikan sistem ini berfungsi dan mengapa penting untuk pemelihara kendaraan. Perkenalkan, nama saya Nenang Cahaya. Saya Lailul Fadri Ramadan. Saya Sabin Kawalya. Saya dari Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendingin. Pengertian dari sistem pendingin. Sistem pendingin merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam keadaan suhu yang stabil. Fungsi sistem pendingin mesin: 1. Untuk menyerap suhu panas di dalam mesin. 2. Menjaga mesin tetap berada dalam suhu kerja. 3. Mempercepat proses pencapaian suhu operasi mesin. Buat selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang ada pada sistem pendingin pada kendaraan. Komponen yang pertama ialah cairan radiator atau coolant. Perangkat utama dari cooling system adalah coolant atau cairan pendingin. Umumnya cairan ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air biasa, sehingga mampu meredakan panas pada mesin. Tidak hanya itu, coolant juga memiliki kandungan yang tidak membuat korosi. Komponen yang kedua ialah radiator. Ini komponen yang namanya radiator. Memiliki fungsi utama untuk mendinginkan campuran coolant dengan cara menyalurkan udara melalui lubang atau kisi. Bisa dikatakan radiator digunakan untuk melepas kalor pada cairan pendingin yang menyerap panas mesin. Komponen yang ketiga adalah water pump. Water pump komponennya kurang lebih di bagian sini. Berfungsi. Water pump atau pompa air adalah komponen sistem pendingin atau alat pendingin mobil yang bertugas untuk memompa coolant yang sudah dingin. Komponen yang keempat ialah freeze plug atau tutup radiator. Ini yang namanya freeze plug atau tutup radiator. Memiliki fungsi yang sangat penting, yakni menyegel lubang pada blok mesin dan kepala silinder. Namun plug ini berfungsi ganda untuk mengalirkan air yang menguap ke tabung cadangan. Biasanya aliran ini terjadi jika tekanan melebihi angka 0,7 atau 0,9 satuan bar. Komponen yang kelima adalah tangki radiator cadangan. Ini tangki radiator upper dan tangki radiator lower. Berguna untuk menyimpan air yang meluap dari radiator. Pada umumnya komponen sistem pendingin ini hanya akan aktif jika mesin terlalu panas hingga luapan melebar. Komponen yang keenam adalah termostat. Bagian sini komponen yang namanya termostat. Berfungsi untuk menjaga suhu kerja pada mesin. Namun termostat juga merangkap sebagai perangkat untuk menentukan apakah coolant bisa masuk ke dalam radiator atau tidak. Termostat terpasang tepat di mulut selang silinder, sehingga termostat bisa menutup katup saat suhu mesin belum optimal. Komponen yang ketujuh ialah kipas radiator. Komponen ini yang bernama kipas radiator. Kipas ini umumnya berada di dekat heater core yang berfungsi untuk mengalirkan udara pendingin. Lokasi tersebut juga berkaitan dengan tujuan untuk memberikan udara dingin melalui kisi radiator. Umumnya kipas ini aktif jika mobil dalam keadaan berhenti dan tidak ada angin yang masuk. Komponen yang ke-8 ialah selang radiator. Komponen sistem pendingin atau alat pendingin mesin mobil terakhir adalah selang yang menjadi penghubung dan sistem.
Pendistribusian coolant selang ini akan menghubungkan blok mesin dan radiator untuk mengalirkan air radiator panas kembali ke radiator dan juga sebaliknya. Ya, selanjutnya cara kerja dari sistem pendingin pada mobil. Sistem pendingin pada mobil sebenarnya memiliki cara kerja mengeluarkan suhu panas dari mesin agar suhu mesin tetap stabil. Suhu panas tersebut tidak dapat keluar dengan baik karena mesin mobil ada di dalam kap mobil yang tertutup. Agar suhu tetap stabil, maka diperlukan komponen sistem pendingin pada yang bernama radiator. Jika diulas secara mendalam, cara kerja dari sistem pendingin mobil ternyata dibagi menjadi 3 tahap. Berikut tahap selengkapnya. Yang satu, saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin. Ketika Anda baru saja menyalakan mesin mobil, suhu mesin tidak serta merta langsung panas. Anda masih membutuhkan beberapa waktu agar suhu mesin panas. Pada saat suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal tersebut terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup. Seperti Anda ketahui, termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Yang kedua, saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius, ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan air pendingin mengalir hingga ke bagian radiator. Pada kondisi ini, kipas pendingin tidak akan aktif karena suhu mesin masih terbilang kurang panas. Yang ketiga, saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius. Ketika suhu di dalam mesin sudah di atas 90 derajat Celcius, secara otomatis kipas pendingin akan bekerja. Kecepatan putaran kipas pendingin tergantung pada kecepatan RPM. Apabila laju RPM dalam kondisi tinggi, maka perputaran kipas pendingin akan semakin cepat. Pada kondisi inilah sistem pendingin mobil kerja secara maksimal. Apabila kondisi mesin kembali pada suhu 90 atau 80 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan berhenti berputar secara otomatis. Itulah cara kerja sistem pendingin mobil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.